kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruk sangka dengan baik sangka yang kita bahas ini malam, pada hakikatnya terdapat dalam diri kita, yang itu ada dalam kalbu kita, sumbernya dari kalbu kita. Kalau kalbunya itu lagi enggak, itulah pasangkanya keburukan dan kebaikan. Jadi benar yang dikatakan tadi narasumber bahwa di hadis qudsi itu, hamba aku itu sesuai dengan prasangkanya kepada aku. Apabila dia menyangka baik, maka baiklah. Itulah pemberitaan Allah kepada hamba-hamba, kepada kita semua. Jadi tadi berbicara tentang takdir. Takdir itu kalau di bahasa Al-Quran, yang bahasa di dalam Al-Quran itu disebut qadara, artinya ukuran. Ukuran yang diberikan Allah terhadap setiap manusia. Ini sesuai ukurannya, ini sesuai ukurannya. Kapan takdir itu menjadi suatu masalah terhadap diri seorang? Apabila takdir itu melihat takdir orang. Saya ukuran sebegini melihat ukurannya Pak Iqbal. Jadi timbul prasangka, timbul sesuatu yang negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saya melihat suatu takdir, suatu ukuran itu bukan ukuran saya. Saya melihat ukuran yang lain dari diri saya. Nah, itu pertama. Sehingga kenapa bisa orang bersangka terhadap Allah Subhanahu tentang takdir itu. Dan kedua, untuk mengenal semuanya, untuk mengetahui ceritanya, bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dibahas tadi tentang pendapat sufi-sufi itu sufi-sufi itu dia sudah mengenal yang pemberi takdir itu, yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenalkan dirinya kepada hambanya itu. Pak Nusam mengatakan tadi Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu memperkenalkan dirinya dengan namanya. Jadi sebenarnya untuk mengenal Allah dalam sini ada 4 tahap. Salah satunya mengenal dengan asmanya, mengenal dengan sifatnya, mengenal dengan afalnya, perbuatannya, dan mengenal paling ujungnya adalah zatnya. Ini adalah yang pengenalan yang paling ujung itu, yang untuk memenuhi tingkatan yang paling tinggi itu mengenal zat. Jadi orang-orang yang tidak akan pernah menerima segala takdir yang apa yang diberikan oleh SWT, dia sudah persis, dia sudah mengenal Tuhannya, bahwa segala apa yang terjadi diberikan kepada dirinya itu adalah apalnya, adalah perbuatannya, adalah kepada hamba. Jadi orang-orang yang bisa berburuk sangka terhadap hambanya maupun terhadap orang lain, orang-orang yang belum sampai ke makam itu, sehingga dia menggunakan logika akalnya melihat sesuatu kejadian yang ada dalam dirinya dan ada dalam sekitarnya. Jadi kenapa sufi semua bisa begitu? Karena makamnya dia itu sudah makam, sudah tidak memakai lagi memikirkan akalnya, bahkan dia sudah sampai ke tingkat ruhnya. Dia sudah memandang dan dia sudah melihat, bahkan dia sudah mengetahui bahwa ini perbuatan. Jadi itulah kunci dari untuk menetapi suatu ilmu itu dengan tahapan-tahapan itu yang saya maksud. Jadi saya rasa cuma itu yang saya bisa sampaikan, sedikit tambahan bahwa dari semua itu tergantung dari ilmu kita bagaimana terhadap menyikapi terhadap Allah itu sendiri sebagai pemberi takdir, sebagai yang meliputi segala di alam semesta ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin bercerita tentang pengalaman waktu masih kecil. Saya sekolah DDI waktu kecil, diajarkan oleh guru saya, kalau sesuatu itu jatuh atau apa saja terbentur kaki, cepat sebut namanya Muhammad SAW. Insya Allah, kalau gelas jatuh sebelum dia sampai di lantai tidak pecah. Dan itu 3 kali saya perhatikan. 3 kali, bukan diperhatikan, terjadi. 3 kali terjadi, tidak pecah. Kan ada dulu itu bilang orang, itu gelas atom, itu memang tebal. Tapi ternyata gelas biasa tidak pecah juga, sama. Apa artinya? Percaya atau tidak? Kalau menurut saya artinya ini karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini tadi kaitannya dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama itu secara otomatis, makanya ada hadis Nabi mengatakan, man arada ayyatakallam an la falyaqra'il Quran. Kalau ingin Anda bercakap-cakap dengan Allah, kata Nabi ini, maka hendaklah membaca Al-Quran. Nah, kalau dibiasakan membaca Al-Quran, kan banyak itu istighfar dalam Al-Quran juga sama.
Itu dengan catatan bahwa selalu mengingat Allah, bukan sekedar berkomunikasi tapi selalu mengingat Allah. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Menurut yang saya pernah dengar, ada juga tentang husnuzon ini, ada ulama sufi juga mengatakan bahwa andai kata kitab-kitab yang ditulis di Lauh Mahfuz itu tentang takdir-takdir kita semua ini, andai kata diperlihatkan semua kepada kita, itu tidak ada lagi kita sedikit pun buruk sangka kepada Allah. Karena katanya di situ semua kebaikan semua di situ ditulis. Allah Subhanahu wa taala menurut ulama-ulama sufi ini tidak menulis takdir seseorang itu keburukan, tidak ada. Semua itu adalah kebaikan. Cuma tadi ilmu kita tidak sampai ke sana. Kita ini pasien. Kalau mau diibaratkan ya, meskipun ini tidak bisa kita ibaratkan. Kita ini pasien. Allah ini dokter, kita ini anak tadi. Allah ini ibu. Kalau kita mau ini, tentu Allah tidak bisa diibaratkan dengan seorang ibu. Allah lebih besar dari itu kan. Allah lebih besar dari dokter. Tapi itu tadi, andai kata dibukakan semua itu katanya, di Lauh Mahfuz itu kitab-kitab yang ditulis, itu semua kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu pun yang buruk. Hanya sudut pandang kita yang mungkin tidak sampai melihat itu dalam taraf kebaikan. Seperti hujan mungkin, menimbulkan banjir. Mungkin bisa saja kita bilang, ini banjirnya ini buruk. Ya. Tapi pasti ada sisi kebaikannya. Meskipun kita tidak lihat. Mungkin salah satu kebaikannya dana bansos yang dikorupsi tidak jadi dikorupsi karena untuk digunakan untuk banjir. Mungkin itu salah satu. Jadi ilmu kita yang tidak sampai melihat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, itu menurut ulama-ulama sufi kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.